Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendi Pancawayudi, PPG dalam jabatan kategori 1 Gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video PPL yang kedua kami di SMK Wisdya Karya Kudus pada jurusan Teknik Mesin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua hari ini? Ya. Oke. Ya. Kepastian dulu ya. Ya. Kita hari ini melakukan pertemuan yang kesekian kali ya. Jadi sini ya, mapelnya LED mesin. Nah, lihat aja depannya. Oke, untuk materi kali ini nanti kita akan membahas berkaitan dengan parameter pemotongan ya, yaitu terkait dengan KD 3.4 menganalisa kecepatan putar mesin bubut untuk berbagai kecepatan potong ya. Di sini akan saya tulis untuk materinya hari ini. Parameter pemotongan. Ya. Kita nanti mulai jam pertama sampai jam keempat ya, pembelajaran nanti sampai 90 menit. Itu ya? Ya. Oke. Kelas 12 TP6. Siap? Nah, di sini ya. Total siswa berapa tadi, Mas Ulin? 12 ya? Ya. Berarti otomatis masuk semua, tidak ada yang izin. Ya, semua sehat, berangkat. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada yang alfa. Kalau alfa nanti di sini akan Pak Fendi tulis. Misal Ahmad Faisal. Ahmad Faisal mana Ahmad Faisal? Acung, mana anaknya? Oke, Mas Topan. Mas Ahmad Faisal. Mas Topan. Misal kalau nanti di sini terlambat atau sakit, nah di sini nanti misal katakanlah tanpa keterangan, di sini otomatis akan berubah warnanya menjadi merah. Seperti itu ya. Nah, ini untuk absensi kalian. Ya, misal contoh, ini masuk. Contoh Mas Aldi Zakaria. Mas Aldi Zakaria ini terlambat tadi. Nah, kalau saya klik nanti keluar warna hijau seperti ini. Oke ya. Nah, jadi sistem sekolahan kita sudah apa ini maju ya. Sekarang absensi serba online. Jadi kalian nanti terekor. Data kalian nanti bisa Bapak kirim ke orang tua kalian. Misal hari ini kok bolos, orang tua kalian nggak tahu, nah nanti saya kirimin datanya. Kemarin berangkat kok Pak, nah ternyata datanya di sekolah nggak ada. Oke ya? Ya. Jadi terkait absensi tolong diperhatikan. Untuk hari ini tidak ada yang tidak masuk, semua aman, masuk semua. Sini akan Pak Fendi simpan. Oke? Ya. Oke, pertemuan yang kemarin ya kita sudah membahas berkaitan dengan BP, cara pengerjaan BP dan lain sebagainya. Ya, sekarang ini kita melanjutkan. Ya,
Coba silakan semuanya boleh duduk dulu. Pak Fendi akan menjelaskan secara singkat materi yang kemarin. Coba BP-nya dibuka mas, ya kalian kerjakan kemarin. Ya, nah di situ kalian sudah membuat langkah-langkah kerjanya, betul ya? Tapi belum ada perhitungannya. Ya, toh? Ya. Kalau perhitungan berarti nanti berkaitan dengan parameter. Nah, otomatis nanti kita membahas berkaitan dengan parameter perhitungan. Jadi sebelum kalian mengerjakan suatu benda kerja, contoh. Nah, seperti ini. Ya, kita mau membuat turning. Otomatis nanti kita harus menghitung berapa kecepatan putarnya. Oke ya? Kalau kemarin kan kita hanya menulis langkah kerja. Oh, step 1 seperti ini, step 2 seperti ini, dan sebagainya. Ya enggak? Ya. Nah, hari ini nanti kita melengkapi job sheet kalian. Oke? Nah. Seperti ini ya, nanti kita bahas proses pembubutannya. Nah, sebelum itu Pak Fendi coba ingin menjelaskan dulu. Jadi untuk saat ini kita melakukan proses pembubutan. Apa sih pentingnya pembubutan? Kan gitu mas? Ya. Jadi sebagai gambaran, kalian sebelum nanti masuk ke pembelajaran CNC atau mesin-mesin yang membutuhkan otomasi, kita harus tahu dulu dasarnya. Kan gitu mas? Ya, salah satunya yaitu kita harus paham dulu dasar-dasar dari mesin bubut. Bagaimana cara setting? Setting itu ada setting benda kerja, ada setting parameter, ya enggak? Ya. Setelah itu perhitungannya. Jadinya benda yang saya buat, job sheet yang ada di situ, itu saya kerjakan berapa menit sih? Kan gitu mas? Ya enggak? Nah, nanti kita bahas di situ perhitungannya. Ya, oke ya? Bisa dipahami ya? Di era saat ini mungkin mesin bubut konvensional itu sudah ketinggalan zaman. Tapi jangan salah, bahwasanya dari mesin bubut dasar ini kita tahu dasar. Kan gitu mas? Ya. Contoh, kalian nanti ke CNC turning, otomatis butuh setting 0 ya? Nah, kalau kita nggak tahu titik nolnya di mana, kan susah mas. Paham ya? Nah, kemudian untuk apa itu? Berarti nanti kita di sini tugasnya yang pertama nanti kalian mencari perhitungan job sheet. Coba gambarnya dibuka. Nanti Bapak akan memberikan materi, memberikan contoh rumus, ya. Kemudian nanti kalian berlatih berhitung. Nanti Pak Fendi bagi menjadi beberapa kelompok, gitu ya. Nah, sekarang Pak Fendi mau memberikan pertanyaan. Mas siapa? Mas Hamam. Apa yang Mas Hamam ketahui, ya, untuk mengerjakan gambar yang ada di job itu supaya selesai? Apa saja yang dibutuhkan alat potongnya? Ya. Yang dibutuhkan bahan retakan. Ya, bahan retakan. Terus bahan dalam. Bahan bubut dalam. Oke. Terus Bur diameter 8. Bur diameter 8. Oke. Bur center. Bur center. Sudah. Oke, sudah. Berarti untuk persiapan sebelum kalian melakukan proses pembubutan itu kalian harus menyiapkan alat potongnya. Oke ya? Nah, setelah itu Mas Asrofi, kemarin kamu sudah melakukan langkah kerja, ya teman, membuat langkah kerja. Sekarang Pak Fendi coba
kamu ceritakan sedikit berkaitan dengan bagaimana proses kamu mengerjakan. Apa yang kamu kerjakan dulu? Coba. Pertama-tama saya melakukan facing. Ya, facing bagian. Ya, terus turning diameter 20. diameter 20. Berarti bagian depan dulu yang kamu kerjakan. Oke, karena pada pertemuan kemarin memang dalam beberapa kelompok itu menyebutkan bahwasanya pinjam Mas. Ini kan ada dua bagian yang harus dikerjakan. Ya. Mereka ada yang mengerjakan yang bagian sini dulu. Ada yang bagian belakang. Nah, itu tidak apa-apa. Ya. Itu bebas karena kemarin juga kita sudah membahas diskusi seperti itu. Jadi bebas mau dikerjakan depan dulu, belakang dulu, yang mana dulu terserah. Ya. Nanti kalian menemukan kesulitan-kesulitan. Oh, misal pertama, saya mengerjakan yang bagian depan dulu. Saya kesulitannya pada waktu dibalik pencekaman gitu. Nanti kalian menemukan hal seperti itu. Nah, harapannya ketika kalian nanti menemukan kesulitan, kalian nanti bisa mengevaluasi. Ya, pada latihan berikutnya kalian bisa mengambil cara yang paling baik. Gitu ya? Nah, itu untuk pembahasan yang materi kemarin, ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi sekarang, yaitu parameter pemotongan. Nah, Mas Arya, coba dibaca. Proses tersebut adalah proses pemesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin atau komponen berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Ya. Prinsip dan kerja yang berputar. Kedua, menggunakan bahan bermata potong tunggal atau single point cutting tool. Yang ketiga, gerakan bahan sejajar terhadap sumbu. Benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan luar kerja. Yang keempat, proses bubut permukaan atau surface turning adalah proses bubut yang identik dengan proses bubut rata, tetapi arah gerakan pemakanan tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Yang kelima, proses bubut lurus atau taper turning sebenarnya identik dengan proses bubut rata di atas, hanya jalannya pahat yang membentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita membahas berkaitan dengan proses kerja mesin bubut. Ada proses facing, ya toh Mas? Ya. Ada proses turning, ada proses tirus, ya, dan lain sebagainya. Oke ya? Ya. Nah, sebelum masuk ke proses ini, kalian nanti melakukan tahapan yaitu melanjutkan BP, perhitungan. Ya. Setelah perhitungan, nanti akan Pak Fendi demonstrasikan bagaimana cara mengerjakan proses ini. Ya, diawali dengan setting pahat. Oke ya. Pertemuan kali ini kita membahas itu dulu. Ada pertanyaan sebelum Pak Fendi lanjut? Ada? Bisa dipahami ya? Oke? Ya. Nah, ini gambaran besar tentang mesin bubut. Ya, ada bagian stok dan lain sebagainya. Kemarin ini sudah kita bahas, ya. Nah, sekarang Mas Riki coba dibaca. Parameter yang dapat diatur pada mesin bubut. Ya. Parameter utama pada setiap proses mesin bubut adalah satu, kecepatan putar spindle atau speed adalah gerakan berputar benda kerja atau putaran spindle atau sumbu utama. Dua, gerakan makan atau fit adalah gerakan yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja berputar satu kali atau gambar 3,4 sehingga satuan S adalah mm atau putaran. Oke. Tiga, kedalaman potong atau depth of cut Depth of cut. Depth of cut Ya. adalah tebal bagian benda kerja yang dibuang dari benda kerja atau jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan yang belum terpotong. Sip. Jadi parameter ini nanti yang harus kalian cari. Ya. Yang pertama ada kecepatan putar. Ya. Nanti rumusnya Pak Fendi sampaikan. Sebelumnya ada yang tahu enggak? Mungkin tadi malam kemarin juga belajar. Oh, Mas Ulil. Oke. Tadi malam belajar ini. Kecepatan putar apa rumusnya? N sama dengan 1000 kali CS plus P kali B. Oke. N sama dengan 1000 CS per PD.
Apa itu 1000, apa itu CS, apa itu P, nanti kita bahas. Gitu ya Mas Ulil ya. Yang lainnya kemarin belajar enggak? Hah? Mas Stephen belajar apa? Oke, apa itu lanjut? Kemudian yang kedua ada gerakan pemakanan. Nah, ini yang di lapangan nanti videonya, gerakan penyayatannya. Bisa juga kita cari waktunya habisnya berapa. Contoh misal dari diameter 1/4 in, saya jadikan diameter 26 dengan panjang 51. Berapa waktu yang harusnya saya butuhkan untuk menyelesaikan itu? Gitu Mas. Oke ya. Yang ketiga kedalaman potong. Kedalaman potong itu ya setiap mesin nanti pasti ada skalanya. Contoh di eretan atas ada skalanya, ya toh Mas. Eretan melintang ada skalanya, eretan memanjang ada skalanya, ya. Nah masing-masing skala ini pasti berbeda. Paham ya? Ada yang 0,04, ada yang 0,02. Ya, kalian harus hafal. Oke ya. Nah seperti ini. Ini adalah contoh gerakan pemakanannya, ya. Nah ini secara umum. Tadi yang sudah disebutkan. Mas siapa tadi? Mas Demam apa Mas Arya tadi? Oh ya Mas Arya. Sorry lupa Pak Fendi ya. Jadi ada pembubutan muka, ada tirot, ada pinggul, alur dan lain sebagainya, ya. Nah ini contoh-contoh gambarnya, ya. Jadi di sini kalau turning itu ya gambar nomor 1, ya. Dia mendatar. Kalau facing maju, kan itu Mas. Kalau tirus menyamping, tapi dia nyudut, ada sudutnya pergerakannya. Pakainya eretan atas. Ya. Nah, langkah-langkah proses pembubutan. Nah, ini kemarin sudah kalian buat di BP-nya. Ya toh, Mas? Berarti yang kurang tinggal perhitungan. Nanti ini material. Jadi nanti kalian juga sebelum menentukan kecepatan potong, kalian harus menentukan materialnya, tahu dulu bahannya. Ya toh, Mas? Tahu bahannya, terus alat potong kalian, sehingga nanti dalam proses penyayatan benda kita baik sesuai prosedur, ya. Nah ini untuk sudut pemotongan. Kemarin sudah ya ini ya, waktu kita di pertemuan awal kita sudah membahas berkaitan dengan alat potong. Kalian sudah punya alat potong semua? Sudah ya? Sudutnya sesuai? Oke. Kalau belum sesuai berarti kalian belum dapat nilai, ya toh Mas? Ya. Ini ya, udah sudut-sudutnya. Saya pikir nggak terlalu Pak Fendi bahas di sini, ya. Nah, sekarang ini. Nah, ini tadi yang disampaikan Mas Ulil. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas Ulil. Betul ya. Jadi kalau di sini tulisannya V sama dengan PDN per 10 per 1000. Kalau tadi yang disampaikan Mas Ulil itu N sama dengan 1000 kali CS per P kali D. V-nya itu CS. Bisa dipahami? Ini kan hanya perkalian silang kalau di bolak-balik. Yang Pak Fendi ditanyakan tadi apa? Kecepatan putar mesin. Simbolnya apa? N. Kan gitu Mas. Kalau di sini yang dicari adalah V-nya atau CS-nya atau cutting speed-nya. Padahal di sini nanti cutting speed kita bisa tentukan melalui apa? Benda kerja, terus bahan. Oke ya. Terus kita lihat di tab. Nah, kemudian yang B kecepatan pemakanan. V sama dengan F kali N, ya. VD-nya berapa? Di mesin kan nanti ada tabelnya. Oke ya. Nah, ini untuk waktu pemotongannya T. Simbolnya T, ya. Terus coba Mas Purna. Mas Purna ini, coba dibaca dulu Mas Purna. Pada prinsipnya kecepatan memotongkan suatu material tidak perlu dihitung karena setiap material telah memiliki kecepatan potong sendiri-sendiri berdasarkan karakteristiknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kecepatan potong. 1. Material benda kerja. Semakin keras bahan atau material benda kerja,
Oke. Dua, material pahat dengan ketahanan arus lebih tinggi, kecepatan potong lebih tinggi. Oke, ya. Berarti antara bahan dan material dan alat potong ini harus kalian ketahui. Oke ya? Bisa dipahami ya? Terus penampang tatal, pendingin. Jadi nek bubut itu ya nganggo coolant ya. Biar apa? Alat potong ya awet, bahannya nanti yang dihasilkan juga bagus. Kan gitu, Mas? Ya, dan kemampuan mesin. Kalau mesin yang kita punyai ini semua mampu. Ya, nggak ada yang nggak mampu. Nah, ini tadi yang Pak Fendi katakan tabel kecepatan potong sebelum untuk menentukan rumus kecepatan putar tadi. Kalau misal contoh bahannya baja karbon rendah, bahan yang kita punya bahan apa jenisnya? HSS. Oke, HSS. Berarti bahan HSS, ya. Tingkat kekasaran, kehalusan, ya. Kita lihat di sini, ya. Kalau kita mau ya halus ya pakainya ini. Bisa dipahami ya? Jadi untuk menentukan CS-nya nanti kita lihat tabel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup? Cukup ya? Nah, ini proses pembuatan dulu ya. Ini pertemuan selanjutnya, ya. Jadi kita sementara ini bahas ini dulu, parameter pemotongan. Oke? Nah, materi sudah Bapak sampaikan semua. Tadi apa? Ada rumus kecepatan putar, ya. Terus ada rumus kecepatan potong, ya. Nah, ini dulu aja yang kalian cari. Coba buka WP kalian, ya. Baca satu saja langkah dulu. Satu langkah dulu dibaca. Mas siapa? Ayo angkat tangan yang berani membaca. Punyanya. Hah? Sudah. Mas Topan. Oke. Langkah-langkah 1. Flashing juice string dengan middle searah jarum jam. Oke, stop dulu. Facing just clean, ya. Berarti kalau facing itu mesin sudah berputar. Nah, kalau facing itu diameternya berapa? Contoh, aku dicontohkan di sini ya. Tadi langkah kerjanya Mas Tovan itu facing just clean. Ya, berarti di sini sudah ada proses. Oke? Diameter yang kalian facing berapa? Berapa? Nah, berapa diameter yang kamu facing? Bahan mentahnya, bahan mentah. Kan belum diterning itu. Nah, 31,8. Ya enggak? Diameter sama dengan 31,8 mili. Karena apa? Bahan mentah kita ini 1/4 in. Betul ya? Kemarin kalian motong bahan mentah 1/4 in toh? Berarti sudah kita ketahui diameternya 31,8. Ya. Tinggal kita apa? Cari bahannya. Bahan yang kamu pakai apa? ST37. Bahan ST37. Oke ya? Kalau ST37 berarti setara dengan baja karbon rendah. Ya toh Mas? Kalau baja perkakas, ya? Baja perkakas, ya. Sini baja perkakas. Berarti bisa kita lihat CS-nya di sini berapa itu? 25 sampai 40. Ya. Kemudian kalau bahan sudah kita ketahui, alat potong kita apa? Bahan. Nah, ini sudah ketemu. Ya enggak? Tinggal kita masukkan rumus. Rumusnya apa
kali CS per P kali D. Tinggal kita masukkan 1000. Ya kan? Kali CS-nya berapa? Kita ambil 25. Ya. P-nya berapa? 3,14. Diameternya berapa? 31,8. Tinggal gitu. Satuannya. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Cukup ya? Nah, berarti otomatis tadi Mas Topan phasing berarti nanti harus cari perhitungannya. Kemudian langkah kedua setelah phasing pasti nanti ada turning. Dari diameter 31,8 dijadikan 26. Ya, kalian cari rata-ratanya dulu, baru nanti dihitung rumusnya. Oke ya? Sampai di sini paham? Paham? Ada pertanyaan? Ada enggak? Kalau enggak ada, nah sekarang tugas kalian melanjutkan BP yang kemarin, ya, melakukan proses perhitungan, mencari parameter pemotongannya. Ya, Pak Fendi bagi kelompok, tiap kelompok nanti ada 4 anak. Oke ya. Nah, bagian sini saya potong, jepret. Bisa melingkar ke sini. Melingkar, boleh. Oke. Ya, agak ke sini Mas, enggak apa-apa. Sip. Ini saya potong, ya. Kalian boleh menghadap temannya. Oke. Ini ya. Ya, sip. Ini agak ke sini. Sudah ya? Nah, nanti juga Pak Fendi akan berikan soal penguatan yang akan Pak Fendi upload di Emira. Nanti Pak Fendi tampilkan ya? Apa sekarang? Hah? Sekarang apa nanti? Mas Sulil ini kan Mas? Tidak. Apa istilahnya? Pengen tugas banyak kayak di rumah. Coba saya bukakan ya. Sebentar. Nah, di sini ya, ini nanti bisa dibuka di HP kalian masing-masing. Di sini sudah Pak Fendi share latihan soal. Nah, di sini ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk latihan soal yang nantinya kalian bisa kerjakan di rumah sebagai penguatan dan sebagai nilai tambah pada pertemuan hari ini. Oke? Nanti bisa dibuka. Sini ae, rasa kakek. Nanti di Emira kalian masing-masing bisa dibuka. Nah, sekarang sudah di kelompoknya masing-masing, Pak Fendi akan berikan lembar perhitungan dan lembar penilaian, ya, masing-masing anak satu. Lembar perhitungan tersebut bisa kalian gunakan untuk latihan menghitung, ya. Jadi perhitungan matematika dasar kalau tidak kita latih itu ya tidak terbiasa nanti, ya enggak? Ya. Jangan ketergantungan dengan alat bantu seperti kalkulator gitu ya. Kan kita nggak tahu nanti di mesin misal ada kerusakan misalnya sebagainya, otomatis kan kita harus berpikir, ya toh Mas? Ya. Satu. Berapa sudah? Sudah. Bukan satu. Oke. Nih.
Ini juga Pak Fendi ada contoh. Oke, ada contoh bibitnya. Nah, silakan kalian kerjakan perhitungannya. Kalau ada yang tidak paham, nanti bisa berdiskusi dengan temannya, ya, saling membantu. Kalau temannya tidak bisa, nanti bisa ditanyakan oleh Pak Fendi. Itu bisa kita mulai? Pak Fendi kasih waktu berapa menit untuk menyelesaikan parameter pemotongannya itu? Berapa? Kita nanti selesai pukul 9:30. Tapi nanti masih ada demonstrasi lagi dari Pak Fendi, ya. Oke. Nanti sesekali saya akan mengambil satu anak perwakilan dari kelompok untuk mengerjakan ke depan perhitungannya. Oke ya? Sanggup? Sanggup? Ya. Ayo. Bisa kita mulai? 15 menit cukup? Ya. Oke, sip. Coba dilihat dulu kemarin jawabannya mana, yang BP mana BP? Nah itu coba itu punyanya Mas apa itu? Hendra. Oke, nah ini kan tadi yang melakukan facing kan Hendra, ya toh Mas. Jadi ini melakukan center bur pada bagian belakang. Nah center bur itu kalian nanti menggunakan diameter berapa? Diameter 8. Berarti nanti untuk rumusnya di sini kalian tulis N sama dengan 1000 kali CS. Kalau bahan yang kita pakai itu kurang lebih sama, HSS. Kan gitu Mas. Berarti nanti pakainya yang 25. Kemudian diameternya nanti dimasukkan yang diameter 8. Karena untuk center drill tadi. Oke ya? Oke, sip. Boleh menggunakan HP, tidak apa-apa Mas. Misal nanti mau browsing atau apa, silakan ya. Ya. Itu penguatan dan sebagainya. Tapi jangan digunakan untuk kalkulator. Wah, Mas boleh nanti mau buka kalkulator. Boleh. Harus terbiasa menghitung manual ya. Weh, jangan di tangan. Ini loh, ini dioret-oret tidak apa-apa, udah apa yang disiapkan untuk latihan. Di tangan ini loh. Mana? Di sini tidak apa-apa dioret-oret ya. Justru semakin banyak oret-oretan kalian itu ya menandakan nek kalian itu benar-benar latihan terus-menerus gitu loh Mas. Ya. Jadi nanti kita selesai pada pukul 8.50 ya.
sambil Pak Fendi sampaikan juga ya, kemarin Pak Fendi juga ngupload beberapa video di YouTube ya, yaitu berkaitan dengan pembelajaran Pak Fendi yang ada di sini ya. Nanti kalian bisa membuka-buka lagi untuk merefresh ketika nanti mau praktek, boleh ya. Contoh di sini video pembelajarannya itu wah, ini ada live streamingnya ya, tuh kita bisa lihat live streaming di sini tuh, lihat keren ya. Ini kemarin saya juga buat video juga. Nah, ini nanti sambil dilihat di rumah ya, sebagai tambahan wawasan kalian ya. Ini cara setting bahan ya. Ini nanti yang akan Pak Fendi demonstrasikan ke kalian nanti ya. Sambil kalian mengerjakan, Pak Fendi akan mempersiapkan peralatan untuk demonstrasi nanti. Nanti ketika maju jelaskan juga ya proses pengerjaannya ya. Budil bapakmu dah. Ada yang pahatnya kemarin nilainya bagus, terletak kanan. Coba saya lihat di bawah ada. Yang bawah apa aja Pak? Terletak kanan. Yang bawah siapa? Itu apa? Rata kanan. Coba lihat. Oke. Nanti ini tak pakai untuk demonstrasi ya. Mau lihat nanti kekuatannya baik enggak gitu. Oke? Tabelnya itu Bapak ditampilkan lagi. Ini tabelnya ya.
Oke, sambil mengerjakan mungkin ada yang mau maju dulu mempresentasikan satu pekerjaannya terlebih dahulu. Siapa? Ayo, Mas Ulil yang paling semangat. Mau maju? Nanti. Ya. Mas Demam, oke, sip. Coba semuanya diperhatikan dulu. Ini ada salah satu kelompok yang ingin mempresentasikan perhitungannya. Coba. Ada penghapus enggak? Penghapus. Cari penghapus. Atau kain maju. Enggak apa-apa. Kotor ya? Ini kamu mengerjakan ya apa? Facing, jangan facing lagi. Yang lainnya? Oh belum facing, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berarti perhitungan yang tadi itu ya? Oke, sip. Kalau matematika itu ilmu pasti, ya Mas. Berarti nanti kalau ada yang nilainya beda, kalau enggak yang salah itu yang maju, yang punya kalian, kan gitu Mas. Ya toh? Nah ini nanti dikoreksi bareng-bareng. Betul enggak? Jadi di sini Pak Fendi menerapkan metode drill ya. Drill itu latihan terus menerus, ya. Supaya apa? Nanti kalian terbiasa melakukan perhitungan, ya. Di industri Mas, itu di perusahaan ketika kalian rekrutmen di tes, itu pasti yang ditanyakan matematika dasarnya. Maka dari itu kalian harus penguatan terus menerus, gitu ya. Oke, betul apa salah? Betul. Tuh tentang bola. Dan coba lihat punyamu, tungannya. Wih, sama ini, sama persis. Ada yang beda? Ada yang beda? Gak ada ya? Oke, berarti ini betul. Terima kasih Mas Jova. Beri aplaus dulu. Mas Jawab kemarin nilai matematikanya berapa? 90. Oke, bagus. Nilai matematika yang 75 siapa kemarin? Ada enggak? Hah? Siapa? Kamu Den. Kamu itu tiap malam begadang aja terus ya? Hah? Belajar aja begadang ngopi. Ayo, latihan lagi. Mas Riki, gimana? Kelompok 3 sudah ada perwakilan yang maju. Nanti kelompok 2, kelompok 1 harus ada. Ya. Saya ngasah diri Mas, perhatikan. Ya. Arah. Kalau ngebur berarti nanti diameternya diambil diameter apa? Kan ada proses ngebur itu. Berarti yang diambil diameter mata burnya. Ya Mas. Kalau kamu mau bur 8 berarti nanti diameternya 8. Kalau kamu mau bur 12 untuk nanti buku dalam, ya nanti kamu diameternya 12. Oke, sekarang Pak ini mau tanya dulu, Mas. Perhatikan, kalau di sini perhitungannya itu 250, ya, berarti nanti di mesin ada enggak ukuran sekian kecepatannya? Kan ada
berarti otomatis ini harus kita sesuaikan dengan tabel RPM yang ada di mesin. Yang mendekati angka 250 berapa? 320. Maksud 320. 320 sama 200 itu jarak mana? Hah? 230 ada tuh Mas Topan? Ya. Ini antara 200 ya Mas? Dan 320. Kalau ini jaraknya 70, ini 50, berarti yang mendekati yang ini. Tapi nanti kalau kalian finishing, boleh menggunakan. Oke ya? Metode prakteknya seperti itu, ya. Ayo kelompok yang lain. Harus ada yang berani maju lagi. Maju Mas Ulil. Oke, siap. Ya bos dulu. Ini yang pakai diameter berapa itu? Mengerjakan apa? Mengerjakan turning jadi diameter 26. Ya. Ini berarti kan Mas Ulil mau mengerjakan perhitungan yang menggunakan diameter 26 turning berarti ya. Ada yang masih kesulitan terkait perhitungan? Ada enggak? Mas Dava? Kesulitan enggak? Lumayan ya? Nanti dilatih terus ya. Pokoknya terkait dengan perhitungan 1000 koma itu jangan sampai kesulitan kalian ya. 306,222. Oke. Sama enggak? Ada yang sama? Sama? Sama. Berarti kalau 306 kita pakai RPM berapa? 320. Berarti sesuai ya. Oke, sip. Inilah pentingnya perhitungan ya. Oke, 31 kelompok lagi yang belum maju. Boleh menghitung itunya feedingnya tadi ya, depth cap-nya. Kalau eretan melintang itu contoh Mas, diameter awal kan 31,8. Mau kalian jadikan 26, berarti kalian harus mengurangi berapa itu? 31,8 kamu kurangi 26. Nah sisanya itu kamu kalikan skala. Skalanya berapa? 0,04. Nah itulah nanti yang harus kalian putar gitu ya. Itu hitung nggak apa-apa, gampang itu. Salah nggak apa-apa, memang proses belajar itu harus ada salah. Ayo kelompok 2 maju. Skalanya 0,04. Depth cut-nya berapa itu? Kalau 31,8 dikurangi 26. Jadi berapa? 5,8. Oh, Mas Ulil yang paling aktif ini ya.
Mas Ulil nomor berapa Mas Ulil? 26 ya. Nah ini Pak Fendi tandai, ini termasuk juga sebagai penilaian observasi Pak Fendi ya. Kalau yang aktif nanti dapat penilaian plus dari saya. Oke ya? Sejauh ini Mas Ulil ya saya lihat paling aktif. Nomor berapa tadi? 26 ya Mas? Jadi selama proses pembelajaran ini kalian nanti ada 3 kategori penilaian. Yang pertama Pak, penilaian pengetahuan. Oke ya. Terus yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Ya, sikap semua baik. Ya, apa yang dinilai baik. Tinggal apa? Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan salah satunya nanti diperoleh dari nilai tadi, tugas yang ada di Emira. Ya, jadi nanti kalian mengerjakan tugas yang ada di Emira ini. Sini ya. Nah, nanti kalian untuk nilai pengetahuannya nanti bisa didapat di sini. Ya, loading. Nah, ini. Oke? Nanti kalian mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Ya. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan ini salah satunya ya bisa kalian dapatkan dari ini. Nanti ini basicnya Pak Fendi nilai. Oke? Kemudian nanti nilai praktek. Nah, itu masuk dalam kategori penilaian keterampilan. Kelompok 2 yuk. Malah jadi browsing yang orang ini. Yuk. Nomor 2. Berarti gini. Coba sini, Bunda ajari. Bukan. Dari diameter 31,8 kamu kurangi diameter 26. Hasilnya berapa? 5,8. Nah, untuk eretan melintang nanti kita kan menggunakan eretan melintang Mas. Ya itu skalanya kan 0,04. Berarti dari 5,8 ini kamu bagi skala 0,0. Ya enggak? Ya, bagi kita kali. Bagi. Berarti hasilnya berapa ini? Kalau ada 0,04 gini berarti ini misal bilang ini kan maju. Ya Mas? Ya berarti ini 580 dibagi 4. Hasilnya berapa? Titik-titik bagi. Berarti itu nanti yang harus kamu coba nanti maju ke depan. Burung pola nang iku. Puluhan bagi papat piro? Papat. Papat bagi papat 16. 16 20. Berarti 145. 4 bagi 4 16. 0 60 papat 5. Berarti 145 bagi. Nah, ketemu. Yo maju. Mas Balin juga. Mas siapa? Mas Raindra. Ayo maju.
Nah ini Mas Rahendra menghitung depth cut-nya. Coba diperhatikan. Ya, depth cut itu berarti pemotongannya ya. Dari diameter 31,8 dijadikan diameter 26. Nah, skala yang ada di mesin kita ini eretan melintangnya itu 0,0. Bagian atau strip satuannya ya. Oke, sudah betul perhitungannya? Betul. Mas Ulil? Betul Pak. Wah Mas Ulil toh iki lakone ya. Mas Arya? Betul Pak. Betul Pak. Sip. Oke, sudah ya. Jadi semua kelompok sudah maju, ya. Silakan hasilnya bisa dinilaikan ke Pak Fendi, ya. Maju satu-satu. Yang sudah selesai perhitungannya. Ayo. Yang sudah selesai bisa dinilaikan. Setelah itu nanti kita lakukan proses demonstrasi. Mas Ulil sudah selesai? Ya, sini. Chandra, silakan. Yang BP-nya yang kemarin. Ini sekalian saya proses. Ini Pak. Ini tanggal berapa? Hah? Tanggal 7 ya? 7. Ya. Ada lagi, ayo. Maju. Mas Helmam. Mas Helmam ini juga aktif ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Mas Riki? Mas Topan? Ini? Ya, Mas Arya. Oke. Ya. Ya. Ya.
Oke. Sama ini. Ya. 1 Januari 2023. Ya. Plus yang BP kemarin ya. Oke. Waduh, Mas Denny gimana ini? Mas Denny, ditingkatkan lagi ya, Mas ya. Opan. Dapat B ya. Mas Riki. Ya. Kamu minta nilai berapa Mas Riki? 100. Oh. Maksudnya 100 pinjem. Kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Oke. Oke, ada namanya ini. Hah? Bilang Pak Mas Mikael. Dipasang ya? Iya, Pak. Udah. Oke, sudah semua ya? Sip. Berarti metode yang Bapak terapkan tentang metode drill ini sudah berjalan, sudah kalian terapkan ya. Tidak berhenti hanya di pembelajaran ini saja. Jadi nanti kalian harus berlatih terus menerus. Tidak hanya di pembelajaran ini tapi di rumah. Oke ya? Di dalam soal yang Bapak share di Emira itu juga ada perhitungannya di dalamnya. Di poin B itu ada soal urean. Itu juga ada proses perhitungannya. Nah, silakan nanti di rumah berlatih lagi. Ya. Di sini nanti bisa terlihat misal yang tidak membaca. Di sini kan ada membaca. Nah, bagi peserta didik yang tidak membuka, nah nanti akan kelihatan. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini berarti belum dinilai. Nah, ini kan merah semua, Mas. Ini berarti belum membaca semua. Kalau nanti yang sudah dikerjakan, ini nanti berubah menjadi hijau. Kemudian Pak Fendi tinggal menilai. Nah, di sini akan keluar nilainya. Bisa dipahami ya? Jadi ini untuk nilai pengetahuan kalian di rumah. Batas waktunya kapan, Pak? Sampai minggu depan. Sampai kita ketemu lagi. Oke? Bisa dipahami? Harapannya setelah kita ketemu lagi minggu depan, ini kalian sudah kerjakan semua. Paham ya? Sip. Dikerjakan di HP gampang kok, Mas ya. Ada poinnya nanti A sampai E. Itu ya? Oke, cukup. Sekarang bisa dibawa sheet-nya. Bapak akan mempersiapkan untuk demonstrasi berkaitan dengan proses pengerjaan job sheet itu. Ya. Silakan bisa berkumpul, pilih mesin yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesin nomor 4 ya? 4 aja, 4. Oke. Kita ke mesin nomor 4. Usahakan ketika praktek, nah ini harus safety ya. Jadi kacamata itu penting. Nah, kacamatanya Pak Fendi ambil loh. Coba pakai dulu. Baru, Pak. Iya, keren ya? Keren ya. Beli yang cukup bagus seperti ini ya. Jadi ketika nanti dipakai itu nyaman. Kalian kalau pakai kacamata kan seringnya di sini. Kenapa? Soalnya apa? Yang kalian beli itu harganya murah dan cepat bisa. Iya, betul kan? Kalau ini
cukup lumayan ini 100 berapa gitu, tapi kan awet, bisa untuk 3 tahun mungkin. Ya, kalian kan baru kelas 11, nah beli ini. Iya. Di jalan juga bisa dipakai mas, ya, pakai motor, bawa ini keren. Nanti kalau ada cewek, ini sedikit senengan, ya. Oke. Nah, coba perhatikan ini mas, ini kan ambilkan kain maju mas. Nanti tolong diperhatikan ya, ketika cleaning hal-hal seperti ini. Nah ini jadi budaya 5R itu harus kalian terapkan ya, termasuk mesin ini harus kalian rawat. Bagaimana caranya mesin itu nanti bisa awet gitu loh mas ya. Kalau selesai digunakan ya dikembalikan seperti semula. Langkah pertama kita harus setting bahan dulu. Oke? Mas ambilkan kunci cak mas sama kunci toolbox. Untuk setting pahat ini harus benar-benar center ya. Ada, coba carikan apa paralel satu lagi yang tipis Mas Steven di belakang situ ada enggak? Kalau enggak ada coba di belakang situ Mas. Udah Mas Ulil. Oke, pas. Kalau bekerja itu harus cekatan. Nggak cepat tapi cekatan. Nah, udah ya. Sekarang kita cek dulu mesinnya hidup enggak, kan gitu mas. Jangan lupa saklar utama, ya, kontak, emergency, dan kita cek. Oh, belum hidup berarti. Kalau belum hidup berarti di panelnya harus dihidupkan. Mas Ulil, panel mas. Mesin nomor 4. Mesin nomor 4. Oke, on. Sip. Sudah? Kita coba. Nah, sudah hidup. Oke ya. Kalau sudah hidup seperti ini, kita pasang benda. Ambil palu mas. Mas Ulil. Jangan terlalu kencang dulu, ya. Kita cek. Masih mogel. Kalau masih mogel seperti ini kita luruskan. Dengan cara palu, ya. Oke. Cukup. Kalau sudah cukup, baru dikencangkan. Usahakan 3 titik ya. 1, 2, 3. Nah, setelah itu tadi ini diameternya berapa? 1,8. Hasil perhitungannya berapa ketika facing? Ketika facing berapa tadi? 250. Sekarang kita cek di sini ya. Kita pakai tadi sepakat yang 200. Berarti di sini poinnya di main. Dan seperti ini. Oke. Untuk otomatisnya kita nggak usah. Oke ya. Sekarang kita cek.
kecepatan 200 seperti ini. Pak kok megol Pak? Nah, ini megolnya itu karena hasil pemotongan. Kenapa butuh facing? Karena di dalam facing itu kan harus rata toh. Ya enggak? Kalau kita paksakan seperti ini, nanti pekerjaan kita ya jelek. Kan gitu Pak. Ya. Nah, setelah ini kita setting pahatnya. Tadi kalian untuk facing istilahnya apa? Just for clean. Just for clean. Just for clean itu berarti hah? Bersih ya. Ini tadi bahannya siapa? Hah? Hah? Banyak keren. Kelihatan ya, yang sana ya. Nah itu kan ada tatal loh Mas. Kalau kita nggak pakai kacamata, just for clean, nggak perlu harus pakai ukuran. Yang penting rata. Nah, rata itu bisa dilihat dari sisa gram Mas. Sisa gramnya dia tidak putus-putus berarti. Nah, kita lihat. Nah, ini di bagian dalam masih ya. Yang ujungnya ini kan berarti belum rata. Kita ratakan lagi. Padahal ini banyak keras guys. Nah, coba perhatikan dulu. Kalau di area muka ini masih ada benjolan, berarti pahatnya kurang center. Otomatis nanti kita harus perbaiki lagi. Kan gitu Mas. Ya, sampai nanti benar-benar center atau blank. Ya, mukanya bersih. Oke ya. Nah, setelah facing kita anggap sudah selesai, terus turning ya. Turning kita setting dulu posisi pahat lurus ya, terus di setting 0. Bentar, kita setting yang memanjang dulu ya, yang memanjang. Ini kita mau mengerjakan yang diameter berapa? 26. Pas 0 Mas, pas 0. Ini dinolkan. Ini dinolkan ya. Nah, dinolkan terus kita nanti nyayat berapa strip tadi dari 31,8 dijadikan diameter 26. Dia berkurang berapa? 5,8. Ya Mas. Ya, 5,8 tadi ketemu berapa strip? 145. Jadi untuk mencapai 145 kita bertahap. Ya, 10 strip dulu ya untuk melihat kekuatan pahat kita. Gitu ya. Contoh seperti ini.
sudah menyayat, berarti masih aman ya. Masih aman. Sampai berapa tadi panjangnya? Kalau 15 panjangnya berapa? Coba dilihat gambarnya. Gambarnya tempel sini, Mas. Nah, gitu. 15 panjangnya 25 ya. Ini satu putaran 20 mili. Ya. Nah, ini sudah 20. Berarti 22, 24, 25. Pak, kok kasar, Pak? Enggak apa-apa. Awalan kasar enggak apa-apa. Yang penting nanti finishing. Nah, seperti ini. Ya. Ini berapa? Baru dihitung, diukur. Ya. Nggak terus maju nih. Kita tadi 10 strip kuat, masih ditambahi lagi. Gitu. Sampai nanti kalian hitung di sini, kalian buat tanda sampai 145 tadi. Oke ya? Kalau sudah dipastikan ukurannya baru selesai. Ya. Coba sekali lagi. Kita coba kasaran dulu ya. Terus nanti Pak Fedi contohkan untuk yang pekerjaan finishing. Kalau finishing kita pakai dikit saja. Ya. Setelah itu kecepatannya ditambah, tidak apa-apa, ya. Berarti L ya, L plus. Kita coba. Oh, hasilnya beda, ya Mas. Nah, kalau terjadi bunyi seperti ini berarti bahannya tumpul, jangan dipaksakan, harus diganti lagi, ya. Ganti. Kalau suara terus berasap, ya, gosong, kita lihat ujungnya, oh tumpul, berarti kita harus cepat-cepat ganti bahan. Nah, di sini kalian harus punya cadangan supaya apa? Nanti estimasi waktu kalian bisa tercapai. Gitu ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Demonstrasinya cukup? Cukup dipahami? Sekarang kalian bisa mencoba ya satu-satu, tidak apa-apa ya. Mas Riki dulu, silakan. Besok pertemuan selanjutnya baru kita nanti bisa memegang mesin satu-satu. Gitu ya? Ya. Sekarang kita mencoba dulu. Istilahnya kan kalian belum pernah pegang, Mas. Ya. Jadi untuk melancarkan terlebih dahulu. Oke? Ya. Coba Mas Riki. Hah? Kamu berani enggak? Hah? Berani? Ya. Ada bahan lain? Ada bahan lain? Ada enggak? Udah pakai itu aja Mas Riki, nggak apa-apa. Kecepatannya dikurangi. Bisa. Dikurangi dulu. Untuk melancarkan itu juga susah ya, jadi kalian harus latihan terus.
Kalau kecepatannya dikurangi dia masih bisa menyayat, ya enggak? Karena memang bahannya ini keras. Beda dengan ST37 ini di atasnya. Sudah cukup, ya kan? Itu ya? Jadi pahami? Oke? Pertemuan hari ini cukup. Kita sudah 2 kali 45 menit, ya. Jadi harapannya hari ini Pak Fendi sudah sampai ke demonstrasi. Setelah itu minggu depan atau pertemuan selanjutnya kalian bisa mencoba, nanti tak kasih bahan satu-satu, kemudian BP-nya dipakai, ya, ditempel di mesin, kemudian kalian mengerjakan, ya. Latihan dulu. Setelah itu baru nanti ke job, dihitung estimasi waktu dan penilaian. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan bisa cleaning 5R, ya, semua area yang ada di sini dibersihkan. Setelah itu ganti pakaian, ya, baris lagi, ya, silakan. Dibersihkan semua itu, Mas. Iya, Pak. Itu berapa menit Mas Ilmi? Jajan. Berapa menit? Jadi namanya ini bahasa Agak lagi. Ibu cuma kayaknya masih. Semua bersihkan, sapu area lantai semuanya. Bapak tulis bersihkan. Yuk, cepat sedikit. Ya sudah, ganti baju. Nah, itu biasa dikumpulkan. Itu untuk kalian. Nggak usah ganti baju aja Mas, nggak usah. Nanti aja ganti bajunya. Ganti bajunya nanti aja. Ya, bersih semua. Oke. Pak Solil, siapkan lagi. Udah pulang, kita siapkan masing-masing, mulai. Oke, evaluasi untuk hari ini ya. Kita sudah melakukan pembelajaran, melanjutkan pembelajaran yang kemarin yaitu pembuatan BP ya.
hari ini kalian melakukan parameter pemotongan sampai tadi yang terakhir ya sudah Pak Fendi demonstrasikan ya. Tadi sudah ada penilaian untuk yang apa itu WP-nya sudah Bapak nilai, kemudian observasi tadi dalam pembelajaran saya lihat yang aktif Mas Ulin ya, Mas Hamam ya, dan yang lainnya harapannya nanti bisa lebih aktif lagi. Karena apa? Untuk Mas Ulin tadi ada penilaiannya sendiri ya. Jadi sudah Bapak beri tanda untuk nilai keaktifan ya. Harapannya yang lain juga sama. Karena di dalam bengkel di era pembelajaran saat ini yang dituntut aktif itu peserta didik, bukan sebagai ya, guru hanya fasilitator. Kan gitu Mas. Ya. Kalau kalian aktif, pasti nanti ada gitu. Ya, ada yang didapat. Kan gitu Mas. Terutama diberikan. Nah, kalau mereka sudah muncul ketika rekrutmen tenaga kerja, pastinya nanti ada poin plus. Paham ya? Salah satu contoh kenapa tadi Pak Fendi menekankan terkait dengan perhitungan. Karena ketika nanti rekrutmen pasti yang ditanya adalah matematika dasar. Bayangkan kalau kalian tidak bisa matematika dasar. Pastinya perusahaan nggak percaya dengan kalian. Tujuan kalian di sini kan untuk bekerja nanti. Iya toh Mas? Dengan perusahaan yang baik. Nah contoh besok ini akan ada rekrutmen PT Denso dengan program kosen. Program kosen itu ya anak-anak yang berprestasi. Ya enggak? Mulai dari sekarang tunjukkan bahwasanya kalian itu punya kompetensi, punya dasar yang kuat sehingga mampu untuk bersaing dengan teman-teman yang kan gitu Mas. Ya toh? Itu nanti kalian bisa bekerja membahagiakan kedua orang. Harapannya semua pasti seperti itu. Ya deh. Nah, setelah itu di pertemuan selanjutnya akan Pak Fendi ceritakan sedikit ya, bahwasanya pertemuan selanjutnya kalian sudah mulai praktek. Ya toh? WP sudah jadi, perhitungan sudah jadi, gambar sudah Pak Fendi berikan. Tinggal apa? Kalian di rumah dimatangkan. Ya. Sudah Bapak upload video-video terkait dengan pembelajaran ya. Nanti bisa kalian buka-buka kembali. Sehingga Pak nanti di rumah bisa belajar. Kan gitu Mas? Minggu depan mantap. Wah, saya siap untuk praktek Pak. Saya mau mengerjakan ini. 1 kali pertemuan selesai. Penilaian bagus. Ya enggak? Ya. Di dalam kelas kalian juga harus berkompetensi dengan baik. Ya, tapi kompetensi ya sip. Itu ya. Terakhir soal tadi jangan lupa ya. Sudah Pak Fendi share, dikerjakan, nanti Pak Fendi pantau selama 1 minggu ini. Bagi yang tidak mengerjakan ada sanksinya. Bisa dipahami? Sanksinya apa Pak? Ya nggak punya nilai nanti. Ya toh Mas? Itu ya. Pembelajaran hari ini Pak Fendi cukupkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Cukup? Capek? Capek? Biar lebih semangat lagi kita ya. SMK?